Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Lutfianis dengan NIM 24040277 dari kelas 2A2. Pada kesempatan ini, saya akan mereview hasil dari proyek UTS yang telah saya kerjakan. Sesuai dengan arahan Bapak, kami diminta untuk membuat sebuah website yang berfungsi sebagai platform jual beli. Website ini dirancang untuk menampilkan produk-produk yang akan dijual, lengkap dengan informasi pendukung lainnya. Dalam proyek ini, saya membuat sebuah website yang menjual merchandise yang terinspirasi dari boyband bernama 80s. Produk utama yang saya tawarkan adalah boneka, namun saya juga menyediakan berbagai produk lain seperti keyring dan aksesoris yang masih berhubungan dengan boyband tersebut. Website ini saya beri nama 18land, menyesuaikan dengan konsep merch yang lucu, dreamy, dan terinspirasi dari dunia imajinasi. Saya akan memulai review dari bagian backend terlebih dahulu. Di bagian ini terdapat berbagai menu utama seperti user, produk, home, about, dan juga kontak. Backend ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekaligus untuk mengubah dan menghapus data yang dibutuhkan. Misalnya pada bagian user, di sini saya bisa menambahkan data pengguna, mengedit informasi, atau menghapus user yang sudah tidak diperlukan. Saya akan mulai contoh untuk menambahkan datanya terlebih dahulu. Ini contohnya, saya submit, maka data akan muncul. Kemudian saya ingin melakukan edit. Jalan fajar nomor 3. Lalu saya submit. Maka data sudah berubah. Kalau ingin menghapus, tinggal saya hapus saja dan datanya hilang. Selanjutnya ada di bagian produk. Nah, di sini tempatnya daftar produk yang akan muncul di bagian daftar produk di bagian sini. Ini sudah saya siapkan 20 produk yang rata-ratanya itu boneka, tapi juga ada item lainnya seperti package kit ini dan stiker, juga ada tas dan photocard. Di sini saya juga bisa mengedit dan menghapus data. Contohnya saya ingin menambahkan produk, deskripsinya keyring, lucu. Nah, begitu aja. Lalu saya pilih usernya, kemudian saya foto. Fotonya ini, lalu saya tambah produknya. Ini sudah muncul. Kemudian saya ingin melakukan edit. Saya mau ganti deskripsinya. Fast. Dan untuk stoknya mau saya ganti jadi 30. Simpan. Dan sudah berganti juga stoknya. Nah, langsung saya hapus, maka data sudah terhapus. Nah, di bagian home ini fungsinya untuk pada bagian yang di sini, untuk background, judul, dan judul 1 dan judul 2. Sini saya juga bisa ganti untuk backgroundnya. Ini. Mau saya ganti jadi ini. Submit. Saya refresh dan sudah berganti. Ini juga bisa saya edit menjadi lain. Misalnya saya mau ganti jadi merchant. Oke. Saya submit. Sebentar. Sudah berubah. Selanjutnya
Saya akan review pada bagian about. Di bagian about ini, saya menggunakan konsep halaman backend berbasis untuk mengelola konten deskripsi terkait informasi tertentu yang bisa berubah-ubah, seperti biografi, penjelasan produk, maksudnya penjelasan dari about-nya, deskripsi tema tertentu yang ditampilkan di klien. Data yang bisa diedit itu ada tahun, judul, isi konten dari about, urutan, di foto. Nah, untuk bagian foto ini saya menggunakan input type file yang dapat mengunggah gambar baru. Jika pengguna tidak memilih file baru, maka sistem otomatis akan tetap menggunakan foto lama. Ini untuk mencegah foto sebelumnya hilang saat hanya ingin mengubah teks. Seluruh data akan ditampilkan di form input secara otomatis saat halaman diedit. Jadi saat admin mengakses data berdasarkan root tertentu, kolom isinya langsung terisi, termasuk teks area yang ini untuk konten panjang. Jadi contohnya begini, misalnya di bagian about ini kan sesuai urutan, ini 1, ini 2, ini 3. Saya melakukan penginput ini bagian 2. Kalau saya submitnya begini, datanya tetap yang ini. Kalau saya mau edit yang bagian kedua ini, jadi saya cuma tinggal submit aja, dia langsung berpindah ke bagian sini. Nah, tapi otomatis yang ini tadinya nomor 2, maka berpindah ke 1. Nanti tinggal disesuaikan kembali aja untuk kembali ke nomor 2. Dia sudah kembali ke nomor 2. Saya juga bisa ganti tahun, judul, misalnya saya mau ganti tahunnya jadi 2000. Saya submit aja. Sudah berubah jadi 2000. Kembalikan dulu. Jadi untuk mengubah datanya tinggal mengganti bagian urutan. Tapi nanti dia urutannya bakal berubah, jadi nanti tinggal disesuaikan lagi aja. Selanjutnya untuk bagian kontak. Di bagian kontak ini saat kita melakukan penginputan di bagian sini, maka akan muncul di bagian backend ini. Ini sudah ada contohnya, saya akan lakukan lagi. Misalnya, oke. Nah, maka data yang tadi sudah muncul. Selanjutnya, saya akan mereview pada bagian webnya. Mulai dari yang bagian home. Ini untuk bagian produknya. Ini kalau diklik akan muncul. Ada bagian deskripsinya, harganya, stoknya. Kalau di sini hanya tertera untuk bagian harga, judul, dan fotonya. Ini ada bagian deskripsi. Di bagian about, di sini ada bagian untuk leader dari boyband tersebut. Ini boneka yang dia pegang itu yang ini. Untuk melihat secara spesifik kalau ini item yang saya jual. Ini untuk biografi boybandnya, dan ini adalah Enitis, karakter imajinasi yang saya
implementasi produknya untuk saya jual. Selanjutnya di bagian tim, sini ada 5 tim yang saya inputkan, dan ini bagian kontak tadi. Selanjutnya saya melakukan review untuk bagian codingannya. Ini saya coba dari bagian admin LTE terlebih dahulu. Ini untuk bagian user. User ada hapus, edit, dan add. Ini dari awal. Ini ada bagian hapus. Untuk menghapus data tadi. Ini untuk bagian edit. Selanjutnya di bagian add. Ini untuk tambah data. Ini untuk bagian produk. Terus Oke, selanjutnya bagian hapus. Oh, kan ini hapus yang ini. Ini untuk edit produk. Bagian lagi.
bagian edit. Oke, selanjutnya tadi sudah user product product. Selanjutnya bagian apa? Terakhir di bagian kontak. Selanjutnya saya akan mereview untuk bagian kliennya. Saya masih namakan home karena kemarin saya sempat keliru. Saya namakan indeks, maksud saya indeks produk. Dari indeks terlebih dahulu. Selanjutnya di bagian produk.
Selanjutnya di bagian about. Bagian tim. Terakhir di bagian kontak. Nah, sudah. Berarti untuk bagian admin dan klien sudah saya review, juga untuk bagian codingannya. Jadi sekian video review dari saya. Mohon maaf Bapak jika ada kesalahan atau review yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.